Karena pada dasarnya bukan siapa yang memilih yang jauh lebih baik, tapi bagaimana kita tanggung jawab atas pilihan tersebut. Assalamualaikum. Halo. Annyeonghaseyo. Hai semuanya. Halo semuanya. Apa cita-citamu? Cita-cita intinya ingin mengabdi kepada masyarakat, Menjadi pengusaha. saya hanya ingin menjadi orang yang sukses. Apapun itu sesuai passion kita, sesuai bakat dan minat kita, itu aja udah lebih dari cukup loh sebenarnya. Jadi kalau untuk cita-cita mungkin tetap nunggu waktu dan proses yang akan aku lalui nanti. Insya Allah menjadi pengusaha sukses. Menjadi orang yang bermanfaat bagi semua orang, entah apapun itu profesinya. Mungkin menjadi seorang pejabat. Cita-cita saya mau menjadi dokter. Apakah orang tuamu memaksakan cita-citanya kepadamu, sedangkan cita-citamu tidak sama dengan keinginan orang tuamu? Ya, alhamdulillah orang tua saya tidak pernah memaksakan saya untuk menjadi ini atau ini. Untuk saat ini mereka tidak memaksa saya, tapi lebih ke mengarahkan saja. Jadi hanya menyarankan saja. Karena mereka berbeda zaman dengan kita, mungkin juga karena di keluargaku orang tuaku tidak memiliki pendidikan yang setinggi itu. Otomatis bagi orang yang seperti itu mungkin ada sebuah pikiran atau perasaan yang timbul, kira-kira bisa nggak ya kalau anakku sampai di sana, sedangkan aku sendiri belum bisa sampai di sana. Jadi orang tuaku bukan tipikal orang yang memaksa kehendak anaknya, maksudnya hak anaknya mau dibawa kemana, jadi bebas, langkah yang akan aku tempuh adalah sesuai yang aku pilih. Orang tua saya tidak pernah memaksakan apa yang ingin saya lakukan, karena menurut mereka bahwa yang menjalani kegiatan atau yang menjalani cita-cita adalah saya. Maka yang terpenting adalah saya mampu melaksanakan cita-cita tersebut dengan penuh tanggung jawab dan mampu memberikan hasil yang terbaik, daripada jika saya memaksakan untuk ikut pilihan orang tua namun pada akhirnya saya tidak bertanggung jawab, tentunya itu akan jauh lebih buruk. Enggak, karena orang tua saya nggak menyuruh anaknya sih, kayak lebih menaruh kepercayaan ke anaknya untuk memilih cita-citanya sendiri dengan bebas. Kalau untuk saya pribadi, orang tua saya tidak pernah menuntut atau memaksakan kehendaknya. Namun orang tua saya selalu memberi saya kebebasan dan kepercayaan dalam menentukan suatu keputusan. Untuk pemaksaan mungkin tidak ya, lebih ke merekomendasikan bahwa profesi ini loh baik kak. Ada yang sepemikiran sama orang tua, ada yang tidak sepemikiran juga. Orang tua saya tidak pernah memaksakan cita-cita anaknya, karena orang tua percaya pada anaknya yang terbaik. Bagaimana kamu menyikapi orang tua yang egois dengan memaksakan kehendak kepada anaknya, bukan dari keinginan anaknya sendiri? Pasti saya akan sedikit berdebat ya sama orang tua, karena kan saya juga punya hak untuk memilih cita-cita saya sendiri. Tapi kalau orang tua menentang, ya mungkin bisa dicoba dengan cita-cita itu, tapi seharusnya orang tua mendengarkan saran kita lebih dahulu. Intinya saya membuktikan kepada mereka kalau memang saya tidak sejalan dengan mereka, otomatis saya harus membuktikan bahwa ini kemampuan saya dan ini yang saya inginkan. Ya, saya cuma bisa membuktikan saja kalau saya bisa menjadi diri saya sendiri. Kalau orang tua yang egois, mungkin kembali lagi kepada memang berbeda zaman, otomatis akan berbeda pikiran. Kita juga bisa banyak lihat persepsi lain dari orang tua. Mungkin mereka tidak bisa dibilang egois, karena apa? Karena kita berada di zaman yang berbeda. Otomatis mereka punya keinginan pada zamannya mereka yang mungkin nggak bisa mereka capai. Maka dari itu, anaklah mungkin jalan satu-satunya yang bisa bisa untuk mencapaikan impian mereka ketika pada zaman mereka tersebut. Jadi menyikapi orang tua yang egois mungkin terus ambil di bawah orang tua. Karena apa? Karena mereka jauh memiliki pengalaman lebih daripada kita. Karena sebenarnya mereka bukan egois, tapi mereka menginginkan yang terbaik untuk kita, dan itu pasti. Kalaupun tidak,
kita terus yang harus membawahi mereka, merubah pola pikir kita supaya kita tidak menanamkan dalam hati kita bahwa orang tua kita egois dan tidak mengikuti apa yang kita inginkan. Tapi cobalah ajak diskusi mereka dengan kepala dingin. Jangan, meskipun kita memiliki pendidikan yang lebih tinggi daripada mereka, seperti kasus pada keluargaku, tidak sebaiknya atau memang benar-benar jangan dilakukan seorang anak menggurui orang tuanya, meskipun apa yang kita sampaikan itu sudah pasti benar di lapangan, tapi belum tentu orang tua dapat menerima apa yang kita katakan kepada mereka. Tentunya saya pertama-tama akan berpikir terlebih dahulu. Bagaimana saya berpikir? Yang pertama yaitu saya ingin berpikir apakah saya lebih baik memilih cita-cita saya atau cita-cita orang tua, dan saya akan menimbang resiko yang ada. Apabila resiko yang ada lebih baik saya memilih cita-cita dari orang tua, maka saya akan memilih cita-cita tersebut. Namun jika menurut saya akan lebih baik jika mengikuti pilihan saya, maka saya akan memilih cita-cita saya, karena saya yakin dengan saya memilih cita-cita pasti akan jauh lebih baik. Jadi tergantung sesuai kondisi atau fleksibel. Sebelumnya saya yakin yang namanya orang tua itu pasti ingin anaknya yang terbaik, tapi yang mengerti diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Jadi yang bisa menentukan keputusan ke depannya itu adalah kita sendiri. Karena sampai kapan kita berdiri di atas keputusan orang tua. Untuk orang tua saya pribadi, orang tua saya tidak memaksakan untuk kak ini harus yang ini loh, yang harus yang ini, tidak. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, bahwa hanya untuk merekomendasikan saja. Ya, bicara baik-baik dengan orang tua, karena tidak semua anak bisa dipaksakan apa cita-citanya, karena pikiran orang tua kan, oh harus gini, apa biar kedepannya bisa gini-gini ya. Anaknya itu dilihat mampu apa enggaknya. Jadi bicara baik-baik dengan orang tua. Apa pendapatmu tentang semboyan pilihan orang tua lebih baik daripada pilihan kita? Ada benarnya, tapi saya juga kurang setuju. Benarnya itu karena orang tua kita itu hidup di dunia lebih lama dan memiliki lebih banyak pengalaman daripada kita. Dan kurang setujunya yaitu di mungkin ada beberapa orang tua yang kurang update gitu ya. Sekarang dunia berputar lebih cepat, seperti dunia saham dulunya tidak ada, tapi mungkin orang tua tidak tahu bahwa profesi itu tidak hanya yang dulu-dulu aja, sekarang ada yang bagus dan terbaru. Mungkin seperti itu. Pendapat saya itu cukup bagus kalau menurut orang tua juga, soalnya ridha orang tua itu juga termasuk ridha Allah. Sebenarnya semboyan itu ada benarnya, karena memang terkadang pilihan orang tua juga yang terbaik bagi mereka, karena mereka juga memahami apa yang kita inginkan, apa yang kita ketahui. Tapi kembali lagi kepada diri kita. Menurut saya sih ada benarnya juga, soalnya kan orang tua yang lebih tahu kita dari kita kecil sampai besar, makanya bisa kayak memberi evaluasi, kayak memberi saran cita-cita apa gitu. Tentunya saya sebagai perwakilan dari anak, saya sangat tidak setuju dari hal tersebut. Mengapa? Karena yang terpenting bukan hanya pilihan, namun bagaimana kita melaksanakan pilihan tersebut dengan hal-hal yang sangat bertanggung jawab. Untuk apa kita terpaksa memilih pilihan orang tua, tapi kita tidak melaksanakan dengan tanggung jawab? Tapi bukankah lebih baik jika kita memilih pilihan kita, namun kita melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab? Karena pada dasarnya yang terpenting bukanlah pilihan siapa yang terbaik, tapi bagaimana kita melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Kalau saya kurang setuju, karena pilihan orang tua memang yang terbaik buat kita, tapi orang tua yang baik tidak akan pernah memaksakan kehendaknya untuk kita. Semua ini tuh ya bisa dipercaya bisa enggak, karena orang tua pasti ingin anaknya jadi yang terbaik, tapi tidak semua anak bisa mencapai hal itu, karena potensi anaknya itu harus dilihat dulu mampunya seberapa. Jadi orang tua juga tidak bisa memaksakan. Mungkin itu suatu hal yang dinamis. Kalau kita mau berpikir tentang dunia Islam atau secara religi ya, mungkin memang benar karena ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku setuju akan itu. Tapi kalau kita mau berpikir secara
rasional, berpikir yang benar-benar dinamis, seperti apa kenyataannya di dunia ini, ya pilihan orang tua belum tentu benar. Karena apa? Karena benar, langkah yang kita tempuh nanti adalah sesuatu yang memang kita inginkan, suatu tekad yang memang harus kita tuju, bukan dari pilihan orang tua. Orang tua seharusnya hanya mendorong anaknya supaya anaknya tidak merasa bahwa pilihannya adalah pilihan yang remeh, pilihan yang membuat hatinya mengecil, tidak seperti itu. Jadi suatu hal di dunia ini pasti dinamis. Jadi tetap berusaha, bahwa ayah saya selalu bilang, orang yang berusaha saja belum tentu berhasil, apalagi orang yang tidak mau berusaha. Jika kalian bisa membujuk orang tua agar satu pemikiran dengan kalian, apa yang akan kalian lakukan? Kalau bisa satu pemikiran sih ya minta doa yang terbaik aja buat anaknya biar cita-citanya bisa tercapai, memaksakan keinginan-keinginannya gitu biar anaknya bisa leluasa mengejar cita-citanya. Hanya butuh doa dari orang tua aja sih. Kayaknya aku nggak akan ngelakuin itu, karena mungkin tiap orang dalam satu keluarga itu berbeda. Makanya kalau aku lebih memilih untuk tidak menyatukan pemikiran yang dinamis seperti itu. Banyaknya persepsi yang muncul dalam satu keluarga, justru itu yang membuat kita berkembang. Mungkin seorang anak dengan adanya hal seperti itu akan lebih bisa memilah dan memilih mana yang harus dipilih. Kayak gitu. Jadi mungkin untuk menyatukan pikiran orang tua, karena mungkin kita seorang anak, kita tidak punya hak lebih untuk itu, maka lakukan sesuatu yang memang itu apa yang akan menjadi masa depan untuk kita. Bagaimana kita nanti di sana dapat bermanfaat, itu saja sudah lebih dari cukup. Yang saya lakukan mungkin hanya cukup memberitahu. Itu tadi, saya harus membuktikan kalau saya bisa berbuat yang tidak sesuai dengan orang tua saya. Membujuk mungkin ya dengan kemampuan kita sendiri, dengan cara belajarnya, terus kemampuannya apakah lebih mengarah ke cita-cita itu tersebut. Jadi nanti orang tua itu bisa percaya dan bisa menaruh itu kepercayaannya kepada kita kalau kita itu siap untuk menerima cita-cita itu yang dipilih. Yang pertama-tama saya akan berdialog secara baik dengan orang tua. Saya akan mencari benang merah dari permasalahan tersebut, apa permasalahan tersebut yang ada. Setelah itu saya akan membuktikan mengapa cita-cita saya jauh lebih baik, dan kita lebih mengutamakan diskusi daripada berdebat. Karena kalau kita berdebat, maka kita ingin pilihan saya akan menjadi pilihan saya, pilihan orang tua akan menjadi pilihan orang tua. Jadi yang saya terpenting adalah berdiskusi, di mana kita dapat meluruskan satu tujuan dan satu visi misi untuk saya ke depannya. Dan yang kedua, apabila pilihan saya jauh lebih baik, maka saya akan meyakinkan orang tua apabila dengan pilihan tersebut saya pasti akan jauh lebih baik dan bertanggung jawab dan menghasilkan hal-hal yang lebih baik daripada pilihan orang tua. Kita ambil contoh kasus saja ya, permisalan. Misal kita ini ingin menjadi dokter, misal ya. Lalu orang tua kurang setuju karena mungkin di permasalahan pembayaran, karena di kedokteran untuk pembiayaannya cukup tinggi. Pertama, kita itu harus meyakinkan orang tua bahwa kita ini memang serius untuk terjun di bidang kedokteran. Contohnya kita belajar 3/4 kematian. Lalu untuk yang kedua, kita itu harus menjelaskan kepada orang tua bahwa untuk menggapai cita-cita tersebut, kita sudah mempunyai sistem untuk menggapai cita-cita tersebut. Contohnya mengambil beasiswa karena masalah perekonomian tadi ya. Kemudian saya menjelaskan kepada orang tua bahwa hambatan apa aja sih di situ dan bagaimana cara menanganinya. Seperti apakah saya mampu untuk belajar matematika tersebut, dan insya Allah saya mampu. Dan untuk terakhir, keempat ya, saya menjelaskan bahwa di bidang kedokteran ini banyak manfaatnya loh. Seperti ini kan profesi ya, untuk pendapatannya lumayan juga, lalu berguna juga untuk orang sekitar, apalagi untuk orang banyak. Mungkin sekian hanya itu.